Baik, kita lanjutkan. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dan kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau di sini pemungutnya dia adalah bendahara pemerintah dan KPA ya, atau kuasa pengguna anggaran. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita bertransaksi dengan instansi pemerintahan, baik itu pemerintah pusat atau misalnya daerah, di situ pasti ada bendahara pemerintah. Jadi dia bendahara pemerintah itu tugasnya adalah mengotorisasi pengenaan PPh pasal 22. Misalnya saya sebagai rekanan pemerintah, saya bertransaksi dengan pemerintahan pusat, otomatis saya nanti akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarifnya 1,5% dari harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN gitu. Ada batasannya? Ya pasti ada ya. Batasannya itu kalau misalnya pembelian lebih dari 2 juta, dia akan dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Tapi kalau misalnya pembeliannya ternyata kurang dari 2 juta, dia tidak dikenakan tarif gitu. Oke. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN, ini sama halnya tarifnya juga sama dengan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN gitu. Batasannya kalau untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN, yaitu batasannya sebesar 10 juta. Jadi kalau misalnya ketika kita bertransaksi ternyata transaksi kita melebihi 10 juta, otomatis kita akan dikenakan tarif ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 juta, dia tidak dikenakan tarif PPh gitu. Sudah bisa dibedakan ya untuk PPh yang dipungut oleh pemerintah dan PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN. Nah, di sini adalah badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN. Apa saja? Yang pertama ada PT Pupuk Sriwijaya, kemudian Petrokimia Gresik, kemudian ada Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar ya. Ada apalagi kalau misalnya obat-obatan ya Kimia Farma dan lain sebagainya gitu. Ini banyak. Oke, kita langsung saja kepada contoh kasus. Tapi sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan silakan nanti di akhir sesi. Ya. Oke. Di sini ada contoh kasus PPh pasal 22 atas pembelian. Ini saya ketiknya saya tipe mulu ya. Pembelian barang oleh instansi pemerintah. Pada tanggal 1 Agustus 2019, PT Mahakarya berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan dengan nilai kontrak 11 juta rupiah. Ini nilai kontraknya termasuk dengan PPN. Cara perhitungannya bagaimana? Untuk menghitungnya kita harus keluarkan dulu ini ya PPN-nya gitu. Kita harus menghitung dulu. Jadi dikeluarkan dulu PPN-nya. Di sini ada DPP ya. DPP-nya 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 11 juta. Otomatis yang tidak termasuk ke dalam PPN-nya adalah 10 juta gitu. Jadi PPN yang dipungutnya itu adalah 10% dari DPP sebesar 1 juta. Bagaimana PPh pasal 22-nya yang dipungut? Karena kita sudah mengeluarkan PPN-nya, PPN 10%-nya, kita langsung hitung saja 1,5% dikali dengan 10 juta. Jadi PPh pasal 22-nya itu adalah 150.000 gitu ya untuk cara perhitungannya. Jadi kita misalnya ini 11 jutanya itu dia nilai kontrak tapi sudah termasuk PPN. PPN-nya adalah 10%. Kita keluarkan saja dulu si PPN-nya. Jadi hitungannya itu terpisah. Ya, sampai sini paham ya?